kondisi kami yang sekarang ini ya memang harus diakuin, saya harus mencari harus mengalihkan untuk tidak terus kepikiran yang akhirnya yang tadinya si obat bisa berkembang dengan bagus ya, karena saya imunnya terus turun jadinya nggak bagus gitu ya. Makanya kalau ngomong penanggulangan medis yang lagi dijalanin ya sudah pasti ada ya. Bahkan kemarin ini kan Wenda juga habis mengumpulkan data-data juga untuk berkas-berkas, dimana kan ada bagian kepala, darah, itu kan beda-beda tuh bagiannya. Jadi kadang-kadang kita kayak ngasih nafas buat badan kita sendiri dulu. Ntar dulu deh, lusa deh buat pemeriksaan ininya gitu. Karena sejujurnya aku ada pernah di taraf yang bosen banget gitu. Ngelihatnya dulu udah sampai kayak sebel gitu lihat jarum gitu ya. Sebel banget, apalagi misi mau ngambil darah dimasukin, diambil. Jadi kayak lagi, aduh ntar dulu deh gitu. Jadi biarkan saya beraktivitas, ya saya bertemu dengan teman-teman, itu buat saya lebih rileks. Saya bertemu dengan teman-teman jauh lebih tenang gitu ya. Makanya saya bilang sama istri saya ya, saya akan jalani apa yang saya buat saya happy. Dan dia juga harus, saya bilang harus singkirkan yang membuat menjadi beban pikirannya dia gitu. Karena dia lagi berjuang dengan dirinya juga, saya lagi berjuang. Tapi kalau kita lagi sama-sama yang ini, dia lagi nyari senang saya dirinya ya, saya lagi nyari senang dengan diri saya sendiri. Oh, dan Ciwen cara kalau beban enggak, karena selama saya bisa melakukan aktivitas itu semua nggak akan jadi beban buat saya. Tapi yang harus saya pikirkan itu adalah kalau seandainya saya terus terpuruk ya, terus saya memikirkan hal yang buat saya malah bikin saya jatuh sakit, akhirnya itu membuat jadi beban gitu. Karena ya istri dan anak menjadi prioritas utama buat saya gitu. Makanya kalau ada yang kayak usaha yang kayak gini ya, dia bosen kan dia bisa kesini sendiri gitu ya. Oh, ini kan sempat bolak-balik rumah sakit nih kok. Ini kan juga jam Kokoh juga padat, syuting, usaha juga. Mungkin seperti apa kok bolak-balik rumah sakit nih? Ada di minggu ketiga saya udah mulai cuti ya, udah mulai berobat gitu. Nah ini yang sedikit surprise juga, ternyata selama di sana saya nggak bisa satu rumah sakit. Wenda rumah sakitnya di mana, saya rumah sakitnya di mana gitu. Jadi ya karena udah dapat tanggal yang sama gitu kan, kita ada teman di sana yang ngurusin waktu Tania lahiran kan. Jadi dia bantu atur semuanya, dan ternyata ya memang ya sakitnya nggak sama. Jadi rumah sakitnya lumayan beda. Kenapa akhirnya memutuskan untuk berobat ke sana kamu? Karena ada salah satu dokter spesialis yang aku harus temui di sana. Sampai berobat ke Singapura juga toh katanya. Iya. Memang sekarang ini lagi ngumpulin dulu data-data yang dari sini untuk ke sana, hasil-hasil yang dari sini ke sana. Dan ada beberapa yang harus saya cek untuk second opinion yang lain. Tindakan apa sih kok rencananya yang akan dilakukan mungkin Koben dengan Bunda sendiri? Dari pihak sana kan, dari pihak rumah sakit sana memang harus dirawat di sana gitu. Tapi yang saya sama istri saya itu kan orang yang nggak bisa jauh dari anak nih, dan keberangkatan kita besok itu tanpa anak ya kan, nggak bisa juga, mereka kasihan juga kalau di rumah sakit. Jadi makanya pergi tanpa anak udah pasti kita mindset jangan sampai imun kita malah turun, drop gitu. Ya masing-masing butuh semangat. Jadi kalau Tania rindu kangen langsung aja video call, kalau berhenti udah video call, nggak boleh berhenti. Kalau itu bisa menjadi penyemangat kita. Berapa lama? Itu minggu ketiga ya, minggu ke Singapura ya kok ya. Minggu ketiga iya. Dia malah berangkat duluan. Soalnya dokternya ada yang nggak bisa gitu, jadi ya dia udah diatur baik-baik. Cuma kalau misalnya kita sekarang beraktivitas pun kita juga konsultasi sama dokter gitu. Jadi
rapid test kayak gini buat kita aman atau enggak gitu. Ya, jadi memang bukannya gimana, tapi memang ada salah satu dokter spesialis yang khusus. Kan kalau Wenda ini memang ada di batang otaknya lumayan langka ya. Dan bukan hanya itu, tapi ada beberapa yang ya nanti deh gitu. Ya. Udah berdiri ya? Kalau aku sih yang maksudnya migran sih, jadi kayak bener-bener pusing yang nggak berhenti terus-terusan gitu, yang walaupun kita tidur juga kita tetap pusing gitu, itu yang, dan itu berhari-hari nggak hilang sedikit pun gitu. Jadi kayak mungkin ada, kalau kita kerja ada breaknya dikit ya, ada istirahat makan, ini nggak ada istirahat ya gitu. Jadi ya itu yang membuat mengganggu, akhirnya ngecek dan ternyata baru ketahuan gitu. Tapi ya ini kan sebenarnya lagi mencari solusi, jadi ya kenapa akhirnya kita bolak-balik ya karena kadang yang dicek ini dulu, habis itu kan tunggu hasilnya juga, ya kita keluar dulu, terus nanti harus masuk lagi misalnya gitu. Jadi ya daripada kita terus-terusan di rumah sakit, apalagi orang yang sering beraktivitas kan nggak mungkin ya, malah takutnya stres di situ kelamaan gitu. Tapi kata dokternya aman, keluar dulu Bu, boleh, yang penting kan cue dari dokter. Kalau dokter bilang aman ya kita Semua dari juga dokter. aman gitu. Jadi bukannya kita juga memforsir kenapa sih harus kerja banget gitu. Iya, nggak muluk-muluk juga, emang sakit kan butuh biaya juga ya gitu. Walaupun kata orang ada asuransi ada apa, tapi kan tetap kemana kan butuh biaya gitu. Tapi ya itu salah satu yang membuat kita juga bisa lebih semangat untuk melewati hari-hari semuanya Ya. gitu. Jadi ya biar imun bagus.